Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Furqanul Haq dengan NIM 1965038. Saya mempresentasikan tugas UAS metode numerik. 5W1H metode numerik. Apa itu metode numerik? Mengapa menggunakan metode numerik? Kapan harus menggunakan metode numerik? Di mana kita menggunakan metode numerik? Siapa yang menggunakan metode numerik? Apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmatik, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Mengapa menggunakan metode numerik? Pada umumnya, model matematis sangat diperlukan di berbagai bidang kehidupan untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua, banyak persoalan yang hadir dalam bentuk yang tidak ideal atau tidak linear dan rumit untuk dimodelkan dalam model matematis. Karena syarat batas yang dimiliki metode analitik, maka tidak semua model matematis dapat diselesaikan secara analitik. Persoalan yang rumit dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Metode numerik merupakan alat bantu penyelesaian persoalan matematika yang mampu menangani sistem persamaan linear yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit. Kapan harus menggunakan metode numerik? Pemakaian metode numerik biasanya dilakukan untuk penyelesaian persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu penyelesaian persamaan nonlinear, kedua penyelesaian persamaan simultan, yang ketiga penyelesaian diferensial dan integral, yang ketiga interpolasi dan regresi, yang kelima penyelesaian persamaan diferensial, yang keenam masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tidak bersyarat. Di mana kita menggunakan metode numerik? Saat ini terdapat berbagai paket komputer, misalnya Excel, MATLAB, dan program paket lainnya yang tersedia di perdagangan hingga mudah didapat dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecah masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Siapa yang menggunakan metode numerik? Metode numerik digunakan oleh mereka yang tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menggunakan metode analitik, yang ini disebabkan oleh metode numerik selalu berbentuk angka. Sedangkan jika menggunakan metode analitik, dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi dengan menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Bagaimana tahapan penyelesaian masalah menggunakan metode numerik? Tahapan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode numerik yaitu menyelesaikan masalah dalam dunia nyata sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah yaitu masalah kita akan mengetahui variabel apa yang diketahui nilainya dan mengetahui permasalahannya. Pemodelan. Digunakan pemodelan permasalahan yang ada akan dimodelkan dalam persamaan matematika. 3. Penyederhanaan model. Dengan melakukan penyederhanaan model, kita akan melakukan penyederhanaan persamaan matematika yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dengan tujuan untuk mempermudah solusi penyelesaian masalah matematikanya. 4. Formulasi numerik. Formulasi numerik, dengan langkah ini kita akan memformulasikan nilai-nilai variabel secara numerik. Pemrograman kita akan menerjemahkan algoritma dalam program komputer yang kita kuasai. Operasional. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menguji coba program yang telah dibuat. Evaluasi, yaitu tahapan merupakan dari program yang telah dibuat. Evaluasi ini mencakup analisis hasil dengan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menilai hasil dari solusi metode numerik dan untuk menentukan program kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Gauss, hukum Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Gauss adalah suatu metode mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian masalah persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya.
1. Pembahasan tentang Gauss Jordan. Yang kedua, pembahasan tentang Gauss Seidel. Gauss Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon sampai baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Siapa penemu metode eliminasi Gauss Jordan? Yaitu Carl Friedrich Gauss pada 1777 sampai 1855. Yaitu seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai julukan Prince of Mathematics. Dan William Jordan pada tahun 1842 hingga 1899, yaitu seorang insinyur Jerman yang ahli dalam bidang geodesi. Sumbangnya untuk penyelesaian sistem linear dalam buku populernya Handbuch der Vermessungskunde, buku panduan geodesi pada tahun 1988. Metode eliminasi Gauss Jordan. Mengapa menggunakan metode eliminasi Gauss Jordan? Metode eliminasi Gauss Jordan dipilih karena dalam proses perhitungannya lebih sederhana dan teliti. Dengan memprogramkan metode eliminasi Gauss Jordan ke dalam MATLAB dapat memberikan keuntungan diantaranya efisiensi tenaga, waktu, dan tingkat error yang tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Kapan menggunakan metode eliminasi Gauss Jordan? Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Eliminasi Gauss Jordan akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan dan variabelnya. Metode eliminasi Gauss Jordan. Bagaimana proses untuk metode eliminasi Gauss Jordan? 1. Ubah sistem persamaan linear yang diinginkan dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi A atau B untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk matriks eselon yang tereduksi. Pengubahan dilakukan dengan membuat matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear. Contoh soalnya yaitu baris pertama 2, 1, 4 sama dengan 8, baris kedua 3, 2, 1 sama dengan 10, 1, 3, 3 sama dengan 8. Langkah kedua yaitu buat B1 kurang B3, yaitu baris pertama ini dikurangi B3 dengan hasilnya seperti ini. Selanjutnya gunakan langkah B2 sama dengan B2 kurangi 3 kali B1, yaitu baris kedua ini dikurangi dengan 3B1, yaitu dengan menghasilkan hasil seperti ini. Langkah keempat yaitu buat B3 sama dengan B3 kurang B1, yaitu baris ketiga dikurangi dari baris ke-1 ini yang menghasilkan hasil seperti ini. Langkah kelima yaitu buat B2 sama dengan B2 bagi 8, yaitu baris kedua dibagi dengan 8 yang hasilnya seperti ini. Langkah keenam yaitu buat B3 sama dengan B3 kurangi 5 kali B2, yaitu baris ketiga dikurangi 5 kali B2, yaitu baris kedua dengan hasil seperti ini. Langkah ketujuh, buatlah B3 sama dengan B3 dibagi 3,25, yaitu baris ketiga ini dibagi 3,25 dengan hasilnya seperti ini. Langkah terakhir simulasi dari bawah. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu B2 sama dengan B2 tambah 0,5 kali B3, yaitu baris kedua ditambah 2,5 kali B3-nya dengan hasilnya seperti ini. Langkah ke-10 yaitu buat B1-nya sama dengan B1 kurangi 0,5 dengan baris ketiga. Dengan baris ketiga ini untuk dikurangi dengan yang baris pertama dengan hasil seperti ini. Langkah terakhir simulasi dari bawah yaitu baris pertama 1, 0, 0 sama dengan 2,23. Baris kedua 0, 1, 0 dengan hasil 1,384. Baris ketiga 0,0
0, 1 dengan hasil 0,538 dengan hasil akhirnya yaitu X1 2 dengan hasil akhirnya 1 2,21 X2 1,384 3 X3 0,538. Selanjutnya kita masuk Gauss-Seidel. Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Siapa yang menemukan eliminasi Gauss-Seidel yaitu Carl Friedrich Gauss pada 1777 hingga 1855. Mengapa menggunakan metode eliminasi Gauss-Seidel? Metode eliminasi Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang berukuran kecil karena metode ini lebih efisien. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, toleransi pembulatan dapat diperkecil karena iterasi dapat diteruskan sampai seteliti mungkin sesuai dengan batas toleransi yang diinginkan. Bagaimana proses untuk metode eliminasi Gauss-Seidel? Yaitu 1. Sebagai titik awal pada proses rekursi tersebut diperlukan nilai awal dan biasanya adalah X sama dengan 0. Yang kedua, pada proses selanjutnya nilai yang sudah diketahui terhadap sebelumnya X1 dipergunakan untuk mencari nilai pada tahapan berikutnya X2. Proses tersebut terus berulang hingga diperoleh nilai X yang sesungguhnya atau berhenti jika toleransi kesalahannya tertentu telah tercapai. Rumus yaitu rumus yang pertama itu ini penyederhanaan rumusnya. Langkah-langkah untuk menemukannya yaitu 1. Asumsikan X2 sama dengan X3 hingga Xn sama dengan 0 dapat diperoleh dengan X1 sama dengan B1 per A11 hingga hasil dari X1 tersebut dimasukkan dengan persamaan 2 untuk mendapatkan harga X kuadratnya, di mana X pangkat 3 sama dengan titik-titik hingga X pangkat Xn sama dengan 0, maka dapat diperoleh X2 1 per A 22 buka kurung B2 kurangi A21 X1. Langkah ketiga yaitu langkah 1 dan 2 dilakukan terus sampai memperoleh nilai Xn dan selesailah proses iterasi yang pertama. Kemudian hasil proses tersebut dapat dimasukkan kembali pada persamaan untuk mendapatkan harga known dari X1, X2, X3 hingga Xn pada proses iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Proses iterasi berakhir apabila hasil dari iterasi terakhir sama dengan atau hampir sama dengan iterasi sebelumnya. Ini merupakan kelemahan metode iterasi Gauss-Seidel, yaitu proses akhir iterasi menjadi meragukan. Soalnya, contoh soal 27X plus 6Y kurang Z sama dengan 85, itu nilai A1-nya. 6X plus 15Y plus 2Z sama dengan 72, ini nilai B1-nya. X plus Y plus 54Z sama dengan 110, ini nilai 1C-nya. Selanjutnya, penyelesaian masalah di atas dapat diubah menjadi bentuknya menjadi seperti ini. X sama dengan 1 per 27 buka kurung 85 plus 6Y plus Z sama dengan nilai A2-nya. Sedangkan Y sama dengan 1 per 15 buka kurung 72 kurang dari 6X per 2Z. Ini nilai A2-nya. Z-nya Z sama dengan 1 per 54 buka kurung 110 kurangi X kurangi Y, ini nilai A2-nya. Iterasi pertama, asumsikan Y sama dengan Z sama dengan 0 hingga persamaan 2A dapat diperoleh
X1 85 yaitu diambil dari sini per 27 sama dengan 35. Kemudian yang cara kedua itu hasil X1-nya tersebut dimasukkan dengan persamaan 2B untuk mendapatkan harga Y1. 2B yaitu ini tadi keliru 2B untuk mendapatkan asumsi Y sama dengan 0 yaitu 1 per 15 2 kur 72 min 6 X-nya diganti dengan hasilnya ini sama tutup kurung sama dengan 3,54. Masukkan hasil dari X1 dan Y1 ke dalam persamaan 2C. 2C yaitu ini. Z1 sama dengan 1,54 2 kurung 110 kurangi 3,15 kurangi 3,54 dengan hasil 1,91. Iterasi kedua yaitu 1 per 27 2 kurung 85 min 6 kali 3,54 plus 1,91 dengan hasil 243. Y2-nya sama yaitu dimasukkan seperti ini ditambahi dengan 19 dikurangi 192 kali 1,91 dengan hasil 3,57. Keduanya yaitu sama dengan seperti ini. Tinggal diganti X-nya yaitu diambil dari X2-nya. Iterasi selanjutnya dapat ditabelkan sebagai berikut, yaitu garis pertama dengan hasil X sekian, hasil sekian, hasil Z sekian, sampai dengan garis kelima dengan X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Hasil penyelesaiannya adalah X sama dengan 2,425, Y-nya 3,573, dan Z-nya 1,926. Kelebihan dan kekurangannya dari metode Gauss-Seidel ini yaitu kelebihannya digunakan untuk penyelesaian SPL yang berukuran kecil karena metode ini lebih efisien dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas jalan yang diperbolehkan. Kelemahan dari metode ini adalah masalah pivot yaitu titik tengah yang benar-benar diperhatikannya karena penyusun yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.